FGB men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB. Dengan kasih kemurahan Tuhan kita bisa ada pada pagi hari ini. Saya diutus oleh Presiden Chapter untuk bersaksi pada hari ini. Dan saya nggak bisa nolak karena kami tahu Chapter Presiden itu dipilih oleh Tuhan dan dia suara Tuhan untuk kita juga. Amin. Kita baru kemarin ikut RLM Regional Leader Meeting dan pada waktu itu pada kemarin juga Pak Ardian yang bicara, dia mengatakan prioritas hidup kita itu apa. Jadi yang pertama dulu pelayanan, bisnis, keluarga. Kita lupa Tuhan, tapi sebenarnya kita harus Tuhan yang di prioritas utama, baru keluarga, baru bisnis, baru pelayanan. Dan itu memang sangat masuk di logika, karena kalau kita bisnis kita baik, keluarga kita baik, pasti kita kerja akan lebih tenang. Thank you. Jadi saya akan bersaksi bukan bisnis. Kemarin Pak Ardian udah panjang lebar menyampaikan keberhasilan dari bisnisnya. Pagi ini saya ingin bersaksi untuk keluarga. Dan kemarin kita punya bro Pak Charlie mengatakan kita harus utamakan doa. Kalau kita doa sungguh-sungguh, mujizat itu pasti terjadi. Amin, saudara. Nah, saya punya keluarga, saya punya istri. Mungkin di beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyaksikan mengenai keluarga istri saya dan keluarga besar. Akhirnya semua mulai dari pertama mulai kita berubah, istri berubah, anak-anak semua berubah, keluarga kita besar berubah, semuanya itu akhirnya bisa menerima Tuhan. Semua itu kita hitung ada 35 orang. Jadi dan sekarang waktu yang kemarin saya akan ceritakan bahwa istri saya punya ponakan dan udah dekat sekali sama kita. Mereka umurnya udah 81 tahun sama 75 tahun. Suaminya 85, istrinya 75 tahun. Dan mereka itu masih benar-benar masih percaya yang kebudayaan yang lama dan sangat tekun. Belum pernah mendengar Injil. Tapi pada waktu selalu kita sering berkumpul, habis makan, mereka selalu suruh saya berdoa. Begitu kalau kita pergi keluar kota, sebelum kita naik pesawat atau kita mau kembali, mereka suruh saya berdoa. Mereka mau supaya keluarga ini bisa mendengar Tuhan gitu. Saya berdoa. Dan sering saya berdoa. Dan ternyata keluarga ini itu anak-anaknya sangat berhasil. Bayangkan aja, mamanya ulang tahun, anaknya yang udah berhasil menghadiahkan satu Alphard. Saya bukan ngomong materi, tapi saya melihat semua itu bukan hanya semata-mata duit. Hanya kita tahu bahwa dia sama suaminya itu udah lama retak. Udah bisa kamar, udah ini. Terakhir puncaknya istrinya ini mau minta cerai. Sampai mau muat di koran. Udah bikin, konsepnya udah bikin semuanya. Tapi satu waktu, kita waktu itu ke Bali. Suaminya nggak ikut, hanya dia sama kita orang. Pada waktu itu
eh, mereka suruh berdoa. Tapi saya rasanya ini orang keras, dan kalau mau panggil untuk Tuhan Yesus atau apa, pasti takutnya dia merontak. Akhirnya tapi pada waktu udah mau pulang, ada itu waktu-waktu kita makan apa kita berdoa dan kita ucapan supaya mereka itu bisa ada kasih mula-mula itu bisa kembali lagi untuk mereka bisa bersatu, bisa mengampuni, bisa apa. Oke, kita jalanin begitu. Tapi waktu pulang, biasa istri saya dia orang pendoa. Malam-malam selalu dia bangun dia doa. Saya melihat kalau dia doa sampai sampai bisa bahasa roh. Dan kalau dia sampai segitu, banyak kan Tuhan jawab. Hanya berjalannya waktu, mereka udah genting sekali. Kita udah keluarganya mau kasih nasihat tapi udah nggak mau. Hanya kita ada satu hamba Tuhan yang berdoa ke mereka dan itu benar-benar doa itu punya kuasa. Amen. Konsiliasi terjadi. Sorry. Ini beliau nih, kalau kemana-mana kita suka doa. Itu saya lagi doa, saya pikir ya kita doa aja. Sebut nama Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Setelah itu lihat. Mereka konsiliasi. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Suaminya cuci kakinya, minta ampun. Istrinya juga mengampuni dia. Istrinya dia begitu keras, bisa mengampuni dia, mencuci kaki dia. Dan anak-anaknya ini begitu bahagia dia orang bisa konsiliasi kembali lagi ke kasih mula-mula. Itu. Dan ini saudara, itu yang satu. Yang kedua, teman dari istri saya, ini juga masih muda. Soalnya istri saya itu 12 saudara, saya pernah kesaksian, mereka percaya kebudayaan yang lama itu sangat ketat, sangat taat sekali. Dia waktu ini di Taiwan, pas hari ulang tahun dia, terus mereka semua bilang suruh saya yang berdoa. Saya doain dalam nama Yesus apa segala. Minta diberkati, diberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Sejak dari itu pulang, dia nggak ngomong kita cuma dengar-dengar. Dia bilang, wah saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan lain dengan yang teman-teman berikan. Akhirnya apa saudara? Dia sama suaminya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umur 80 sekian. Aja dia Tuhan panggil, beberapa bulan kemudian saya masuk ke dalam ke ruangan itu, saya lihat waduh ada salib. Saya terharu karena saudara-saudaranya semua itu masih muda. Dia menerima Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya. Kita percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Baru apa lagi nih? Oke. Dan satu, istri saya punya teman, Ciu Tao, mungkin suaminya Tony Tampi. Tony Tampi yang full gospel juga. Ciu Tao punya papa, itu orang Bandung. Sakit udah beberapa bulan nggak sembuh, dia di Bogor. Langsung mereka bawa ke Siloam, Jakarta. Pada waktu hari Minggu, istri saya dan teman-teman LOF sebagian, cuma 3 orang dengan istri saya pada waktu itu juga nggak ngapa-ngapain, mereka ajak, mereka bilang mereka mau besuk Ciu Tao punya papa yang ada di Siloam. Nah, sementara dari mobil, saya laki-laki cuma sendiri sama Tony Tampi memang udah ada di Siloam. Mereka ngomong, papanya ini keras, memang orang berduit. Terus pernah mereka panggil pendeta,
untuk doain, dia dengar pendeta, maaf Pak. Dia bilang, nih kasih amplop, jangan kasih masuk, suruh pergi. Benar-benar begitu. Ini mereka ngomong supaya kita tahu, supaya kita siap mental gitu. Akhirnya kita sudah masuk ke Siloam lantai 4, yang benar-benar dia punya ruangan super VVIP. Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, besar. Dan pada waktu kita masuk, dia lagi tidur di ranjang. Wih, saya lihat orangnya masih kagak, kurang lebih 60 lebih. Besar. Memang orangnya orangnya kelihatan keras. Dia tidur, kita ruangan sebelah sini, kita ngongkok-ngongkok situ. Habis berapa lama kemudian, papanya ini mulai bergerak, anak Ciutau. Dia ngomong sama papa, papi, ini ada teman-teman Ciutau datang mau lihat papi, mau doa untuk papi ya. Dia begini. Ya. Ciutau bilang oke. Kita keliling, di sini kepalanya, saya di sini keliling. Pada waktu mau doa, mereka suruh Pak Andri doain ya. Waduh, saya nggak ada siap. Waduh, tapi kita bilang Tuhan berikan kekuatan. Kalau engkau yang suruh, kami percaya, saya percaya engkau juga yang akan. Oke, kita bilang Om, kita datang sama-sama, kita senang sekali lihat sama Om, masih sehat, bagus. Kita mau doa ya Om ya. Dia bilang, ya udah, ya. Sebelum kita doa, kita nyanyi bersama ya. Nah, dia diam, baru kita nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Stop. Kita buka mata, kita lihat anaknya si Ciutau nih, loh begini. Stop. Dia bilang, pelan-pelan dong, saya mau ikut. Waduh. Wih, mukanya langsung berubah. Rasanya ada damai sejahtera. Dan tadi dia keras kan, dia pelan-pelan dong, saya mau ikut. Oke, kita nyanyi. Udah nyanyi, baru kita udah nyanyi, kita berdoa ya. Ikut kata-kata saya Om ya. Ya. Bapa kami dalam surga, ya, saya datang kepada Engkau, saya mohon pengampunan dosa-dosa saya undang Roh Kudus masuk ke hati saya, Engkau jadi juru selamat aku pribadi. Dia ikut semuanya. Dengan ini saya bukan sendiri tapi Engkau ada bersama saya. Gitu, amin. Benar-benar dia amin, dia bisa ketawa, dia bisa senyum. Luar biasa. Sesudah itu kita pulang. Tiba-tiba malam jam 10, jam 12, saya kan udah tidur. Jam 2 siang, jam 2 pagi, HP saya aja bunyi. Wih, Tony Stampi. Ada apa nih? Andri, papi udah dipanggil Tuhan. Waduh. Itu saya merasakan luar biasa. Kalau kita menolak panggilan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, mungkin dia nggak bersama Tuhan. Tapi pada waktu kita mau turut kehendak Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, saya percaya dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat itu terjadi. Mujizat segera terjadi atau kapan saja, walaupun tidak ada alasan untuk kita percaya, tapi kita harus percaya. Amin. Terima kasih. Oke.